Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam ini kita bertemu kembali di program acara Jaksa Menyapa. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi. Ya, tindak pidana korupsi adalah musuh bersama ya yang kita perangi, tidak hanya dengan penindakan tetapi juga melalui pencegahan. Nah, malam ini kita telah menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten malam ini, yaitu Bapak Prasetyo Purwo SH, yaitu Kasipitsus Kejaksaan Negeri Baru, ya, dan Bapak Deripuat Rahman SH, Kasintel Kejaksaan Negeri Baru. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di IG Radio kembali ini. Ya, setelah tahun lalu kita bertemu. Betul, satu tahun nih. Tahun lalu kita ketemu di bulan yang sama. Ya, jadi ceritanya ini kita bahas korupsi dengan bahas yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. Iya, kan ini ngomong-ngomong ke bulan ini tanggal 9 ya. Ya, 9 hari anti korupsi sedunia. Ya. Mungkin sebelum kita bincang-bincang ya, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, kegiatan-kegiatan apa nih menjelang hari anti korupsi sedunia ini oleh Kejaksaan Negeri Baru. Ya. Mungkin dari Pak dari dulu. Terima kasih. Jadi untuk Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, sebagaimana petunjuk dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tema kita tahun ini tuh pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi baik pada tingkat daerah maupun desa. Ini sebenarnya lebih ke fokus tema untuk khusus kejaksaan dalam di tahun 2024 terkait pencegahan atau pelaksanaan preventif terkait pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan. Sebenarnya ini acara rutin tahunan, 9 tahun, nanti mungkin ditambah lagi acaranya mungkin tanggal 9 kami adakan upacara juga, apel mungkin dilanjutkan dengan kegiatan emang diharapkan tadi ada semacam diskusi, salah satunya alternatifnya ya melalui mungkin radio seperti saat ini, dimana saat ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi terkait pemahaman apa yang kita bisa berikan terkait pencegahan atau meminimalisir apa yang disebut korupsi itu sendiri di dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, banyak memang yang saya tahu kalau untuk di Baru ini hasil obrolan ya teman-teman itu sebagian memang ada terkait mungkin pengelolaan desa, dana desa, ada juga mungkin terkait pembangunan yang ada di sini, tapi intinya masyarakat ini kan udah mulai peduli gitu kan, mereka udah bisa dibatasi gitu kan, mereka mau bicara atau tidak. Jadi momen saat seperti ini, pada saat masyarakat pun mempunyai atensi perhatian terhadap itu, kita juga harus memberikan pemahaman, edukasi ya kira-kira sebisanya mungkin, karena mungkin jasa-jasa juga kan punya keterbatasan dalam hal ini kan, cuman kita coba di sini ya, kita mulai dari di radio ini. Iya. Kalau dari kan ini ada dari Kasipitsus Kejaksaan Negeri Baru, ada juga dari Kasintel. Ya, kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan di dalam rangka anti korupsi. Iya, anti korupsi ini apa saja? Iya.
kegiatan-kegiatan ini ya, untuk kegiatan laksanaan itu. Iya, betul. Pertama mungkin besok kita mengadakan penyuluhan hukum. Ini mungkin dilaksanakan di Kecamatan Taneteri Lau. Kita udah koordinasi, mungkin besok dilaksanakan karena kebetulan petunjuknya agak mendadak, jadi kita tidak bisa kumpulkan cukup banyak. Besok kita adakan untuk internal mungkin. Bagi kami tadinya pengennya semacam diskusi yang bisa memberikan masukan, tapi kami juga berharap sedikitnya dengan penyuluhan nanti yang kita laksanakan bisa memberikan masukan lah untuk kegiatan. Kemudian nanti dilanjutkan lagi tanggal 9 di hari hanya kita mungkin adakan apel, terus ada mungkin pembagian stiker sekaligus juga nanti kegiatan yang masih ya rutin lah ya, ada spanduk dan yang lain gitu kan. Intinya satu hal adalah penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, kejaksaan masih tetap fokus, apalagi bisa dilihat kan sekarang Kejaksaan Agung begitu gencar-gencar. Wih, fantastis, mainnya triliun Pak, bukan lagi miliar gitu kan gitu. Jadi hal-hal sepertinya, apalagi sekarang Pak Prabowo juga udah sampaikan sampai ke kutub utara koruptor tuh katanya pasti akan dicari. Makanya kita juga harap ya bagi kami gitu, selain sumber daya manusia di kejaksaan yang ditingkatkan, kami juga bisa memberikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Baru. Itu aja mungkin dari bidang Intel. Kalau di bidang Pitsus, mungkin disampaikan langsung kasih Pitsus mungkin. Iya. Iya, kalau di Pitsus mungkin kita sesuaikan dengan tema, Pak ya. Tema tahun ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasintel bahwa kita lebih fokusnya terkait dengan perbaikan tata kelola. Pertanyaannya kenapa perbaikan? Karena kalau penindakan semua ditindak tanpa adanya perbaikan tata kelola yang baru, itu akan percuma Pak. Artinya pasti korupsi ini pasti akan terus tumbuh. Tetapi apabila dengan perbaikan tata kelola, kami berharap ya korupsi itu selain ditindak juga kita bisa melakukan pencegahan. Pencegahan itu salah satunya dengan tata kelola yang lebih baik kan gitu. Makanya kami hadir di sini ini karena dari informasi yang kami dapat, masyarakat misalkan kita ngopi di warung kopi kan, itu terkadang banyak masyarakat itu yang tidak paham terkait tupoksinya masing-masing. Misalkan kayak di pemerintah daerah, apa sih tupoksi saya sebagai PPK misalkan untuk barang dan jasa, apa sih tupoksi saya selaku PPTK misalkan, apa sih tupoksi saya selaku kalau di desa misalkan kepala desa selaku KPA, kemudian bendahara, apa sih tupoksinya? Nah itu yang terkadang membuat kami, oh ya betul ya, korupsi ini kan biasanya bukan karena kesengajaan terkadang, tetapi ada juga yang ketidaktahuan akan saya tuh sebenarnya tugas saya apa, bagaimana, kan seperti itu. Makanya kami di sini dengan Pak Kasintel, semoga malam ini kita bisa mendapatkan ya pencerahan lah ataupun solusi, sehingga nanti kedepannya orang-orang ketika sudah paham akan aturannya dan tupoksinya masing-masing akan jabatannya, itu ke depan korupsi ini bisa diminimalisir, istilahnya seperti itu. Karena kalau hilang 100% mungkin agak butuh waktu Pak ya, karena itu sudah, kalau istilah bahasa ininya kan sudah menjadi budaya kan istilahnya begitu. Makanya kita dari Kejaksaan Negeri Baru mencoba untuk saling sharing bagaimana sih sebetulnya sistem itu yang baik seperti apa berdasarkan tupoksinya dari masing-masing orangnya atau pejabatnya tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, kalau kita dengan tema ini, saya lihat temanya adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi. Ini siapa saja yang dapat menjadi subjek dalam korupsi, khususnya dalam pemerintah daerah maupun di desa ini? Ya, mungkin siapa yang kalau di biasanya kalau kami itu kan, makanya kami bisa membagi menjadi dua apa ya istilahnya, dua
cakupan. Yang pertama adalah pemerintah daerah itu sendiri, kemudian yang kedua adalah desa. Desa. Dan begitu, karena kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang itu kan banyak penindakan untuk terutama dalam pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa. Padahal kalau kita rujuk dari aturan yang ada, misalkan itu sebetulnya seperti di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu subjek yang bisa dikenakan, misalkan kepala SKPD, misalkan dia sebagai PA maupun sebagai KPA. Kemudian ada juga PPK, kemudian ada juga PPTK-nya misalkan, kemudian ada juga bendaharanya. Nah ini jadi sebetulnya runtutan garis besarnya itu adalah hanya beberapa jabatan ini, tetapi nanti semua juga akan tergantung dari proses di lapangannya seperti apa. Apakah misalkan kalau dari pihak luar misalkan kayak konsultan pengawasnya misalkan, ataupun dari misalkan bidang UKPBJ-nya pada saat lelang misalkan, kan itu masih istilahnya masih bisa berkembang, tergantung dari perkara yang ada. Kemudian sementara di desa itu sebetulnya yang biasa menjadi bukan target ya, kita bilangnya orang yang biasanya bertanggung jawab itu adalah si kepala desa itu sendiri dengan bendahara biasanya. Kenapa dari dua orang ini? Karena dari kedua jabatan ini itu uang negara biasanya bisa cair. Misalkan KPA kepala desa ini menandatangani surat misalkan, kemudian itu bisa kemudian diserahkan kepada bendahara, kemudian diajukan pencairan, artinya uang dana desa maupun alokasi dana desa ini bisa cair misalkan. Kemudian yang paling titik beratnya di desa ini biasanya bendahara. Kenapa? Karena bendahara lah yang melakukan pembuatan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ini yang istilahnya banyak sekali yang LPJ ini itu dibuat itu terkadang asal-asalan, Pak, karena ketidaktahuan tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi karena ketidaktahuan itu kemudian LPJ yang penting ada LPJ-nya, ini ada padahal mereka tidak tahu misalkan LPJ itu harus dibuat seperti apa, konsepnya seperti apa yang harus dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Apakah itu fiktif ataupun bagaimana, atau ada kerjasama dengan pihak ketiga misalkan itu. Makanya beberapa subjek-subjek yang biasanya paling kita kejar ya Pak Kasintel untuk terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, mungkin seperti itu. Kalau Pak Dir ini apakah selama ini selama di Baru ini melihat ada tantangan utama dalam penerapan tata kelola organisasi yang baik, khususnya di Kabupaten Baru ini? Terkait pengelolaan organisasi. Iya. Jadi memang jujur aja karena memang tahun ini berbarengan dengan tahun politik. Jadi agak sedikit kami lebih kedepankan. Ditambah lagi juga kemarin ada surat edaran terbaru dari Pak Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa terkait penyelidikan memang diharapkan penyelidikan ini sifatnya memang berupanya intelijen. Kalau namanya intelijen itu Pak, itu orang tuh nggak tahu gitu kan sebenarnya gitu kan. Kegiatan kami itu tertutup di bawah gitu. Berbeda dengan intelijen yang penyelidikan dilaksanakan oleh Pitsus. Nah, terkait tata kelola yang mungkin yang saya lihat untuk sementara, memang kalau dibanding dengan daerah-daerah yang pernah saya ini, sebenarnya kata orang tuh 11-12 ya Pak. 11 lagi dengan daerah lain. Iya, artinya saya pikir ya semua tetap ada, karena kami yang namanya korupsi ini kan kejahatan kerah putih dan semuanya mohon maaf ya, ini kalau kita bermain yang seperti yang dapat contoh ini Kejaksaan Agung kan sampai saat ini udah dapat kelas kakap semua ini. Itu bisa kelihatan nilai uang kerugian negara yang kita bisa buktikan itu udah di angka nolnya tuh udah bukan mainnya 9 lagi Pak. Ini udah main 12, dan itu pun secara nalar kalaupun jadi uang beneran itu bagaimana gitu, sebesar apa ini sebenarnya, terus efeknya itu kalau misal dipakai untuk pembangunan itu seperti apa. Dan yang saya lihat memang
kembali lagi apa ya? Ini saya ambil contoh ya, bukan saya menjelaskan teman kan, lebih ke bagaimana situasi politik pada saat itu juga, atau siapapun yang ini memang ada pengaruhnya ke cara pengelolaan. Ini pun tetap juga kegiatan, maksudnya di internal kami pun bagaimana pimpinan kita melakukan push dalam artian tujuan pada saat pekerjaan yang mana SOP itu sudah terterap, tetap juga ada pertimbangan mana yang didahulukan dulu. Ada di sini di kami aja ada 6 bidang. Ada yang mungkin kepala kejaksaan negeri lebih fokuskan di bidang pitsus, tekankan semua periksa. Ada yang mungkin kedepankan lagi intelijen, preventif. Usahakan keberhasilan saya adalah tidak ada tindak pidana korupsi. Berarti jangan sampai tahun ini, tahun sebelumnya oke lah, silakanlah ke pitsus itu udah terjadi lah gitu. Tapi ada yang kedepankan mengenai bahwa kita harus internal. Bagaimana internal kita menjawab supaya nanti keluar ini saya nggak mikirin lagi jaksa-jaksa saya tuh nggak, tapi pasti saya jaga integritasnya itu bagaimana, gitu kan, seperti apa. Berarti kan ada keinginan gitu kan pimpinan Satker itu untuk mau berubah, mengajak gitu kan, membimbing gitu, bagaimana bawahannya tuh supaya mau gitu. Dan itu balik lagi secara dia kemampuannya apa, kualitasnya kan, terus kemampuannya. Nah ini contoh-contoh yang terjadi sebelumnya tuh, ada yang mereka memang tidak mampu untuk tempat lain ya daerah. Tempat lain. Ya. Saya kira di sini. Enggak, untuk di sini saya karena saya kan lebih utamakan preventif Pak. Jadi intinya sebisa mungkin saya untuk tahun ini saya bisa mungkin. Kalau tidak, kita kasih pitsus. Saya nggak tutup kasih pitsus untuk bisa bergerak. Mohon maaf itu udah selesai Pak. Jadi kasih pitsus itu lebih intinya udah bagian udah selesai. Saya periksa ada selesai. Kami itu keberhasilan bagi bidang intelijen adalah pada saat kami melakukan preventif itu penyuluhan, mengingatkan, mengajarkan, memberitahukan gitu kan, mengingatkan supaya orang tuh jangan berbuat. Gitu. Karena tugas itu udah ada. Contoh desa. Ada DPMD, ada inspektorat, ada BPD, ada masyarakat. Lah, saya ini Pak, kejaksaan coba lihat tugasnya. Pejabat yang melakukan penuntutan, dikasih tambahan dulu semua. Jaksa pengacara negara, pengawalan strategis, proyek strategis, kan? Jaga jaksa masuk sekolah, jadi guru Pak. Jaksa masuk desa, memberikan penyuluhan. Semuanya penerangan hukum. Terus intinya pada saat di Intel kami diharapkan bisa belajar. Pertama belajar terkait undang-undang yang ada. Kedua juga belajar terkait karakteristik di daerah ini seperti apa. Dan itu bisa mereka bagaimana cara kita melakukan preventif tadi. Pendekatan apa? Di tempat yang mayoritasnya mungkin mohon maaf sara-sara agama itu berbeda Pak caranya. Dalam suku yang berbeda, Jawa dengan misalnya daerah timur itu berbeda Pak caranya. Kasih pitsus sudah pernah di daerah timur, di mana di daerah Ambon. Boleh ditanya bagaimana cara di sana? Keras Pak. Saya pernah daerah Manado, iya juga beda. Saya ke daerah Toraja, beda. Itu mirip orang Jawa. Saya ke sini lebih lembut lagi. Lebih lembut dan saya lebih nyaman gitu di sini. Budayanya ini saya familiar dengan orang Bandung. Tapi ya saya bilang lagi itu balik lagi ke yang pasti yang perlu saya ingatkan adalah selama Anda dibayar dengan uang negara, berarti undang-undang terkait kerugian negara tindak pidana korupsi itu melekat selama ada kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan dia. Iya. Itu saja sudah. Itu silakan. Iya. Kayak mau ditambahkan mungkin. Iya. Saya kira cukup jelas ya tadi yang dibilang Pak Kasintel. Memang kalau kami itu di Pitsus Pak istilahnya tim pemukul. Jadi kalau tadi yang Kasintel sampaikan kalau sudah ada yang jelas kasih Pitsus. Saya bilang nyamuk tuh jangan masuk kan. Dia udah
termasuk semprot semua. Itu jadi kalau tadi disampaikan Pak Kasintel ada jaksa masuk sekolah, kemudian ada jaksa menyapa seperti sekarang ini kan, maksudnya memberikan edukasi kepada masyarakat kan seperti itu. Kemudian ada juga penyuluhan hukum seperti itu. Tapi kalau misalkan kok itu sudah dilakukan semua kok masih ngeyel istilahnya, ya terpaksa tim pemukul harus turun kan begitu artinya. Karena kalau ketika sudah kami turun Pak, berarti itu biasanya ada indikasinya gitu loh, artinya kamu sudah dikasih tahu beberapa kali masih ngeyel lagi, berarti kan memang dia sengaja istilahnya, karena sudah tadi disampaikan apa namanya caranya pencegahannya seperti apa tadi yang disampaikan Pak Kasintel, tetapi masih ngeyel, masih melakukan itu, ya terpaksa kami tim huru hara ini yang tim pemukul huru hara ini yang kemudian akan turun. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi memang kami itu di dalam upaya terakhir ya Pak Kasintel ya. Kami di Pitsus itu upaya terakhir. Kalau sudah memang masih bisa dikasih tahu dirubah, kami alhamdulillah artinya mereka punya kesadaran untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Baru ini tanpa korupsi kan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa dikasih tahu, ya terpaksa tim pemukul yang turun seperti itu. Tapi kalau di Baru ini selalu khususnya di pemerintah daerah biasa dilakukan penyuluhan atau ya. Iya. Jadi kan memang proses ini kan ya kita juga tahu intinya ada badan pemeriksa keuangan juga yang melakukan, ada inspektorat juga di situ. Terkait kegiatan-kegiatan itu kan masuk dalam pengawasan mereka juga sebenarnya gitu kan. Hal-hal itu kan sebenarnya kita bisa lihat juga dari hasil laporan apa yang diberikan oleh mereka sebenarnya. Kami ini kan penyidik yang khusus di bidang tindak pidana korupsi masuk. Mungkin selain Polri, KPK, kami juga ada. Di undang-undang disebutkan bahwa kejaksaan pun bisa. Tapi untuk sebelum itu terjadi diusahakan preventif. Karena apa? Biaya yang untuk melaksanakan penegakan hukum ini untuk membuktikan itu biayanya besar Pak. Besar. Dan itu dari 100 mungkin kita dapat 2 yang terdeteksi gitu kan. Dan itu pun banyak seakan-akan embel-embelnya tuh nilainya tidak sesuai, usahakan bisakah di sana. Bagaimana dengan 70 juta kerugian dihandle dengan penyidikan yang di atas itu nilainya, terus kita buktikan di atas lagi itu nilainya dengan 2 kali lipat tadi yang pakai uang negara itu untuk akhirnya dibuktikan. Setelah dibuktikan uangnya mau kita sita, nggak ada juga untuk sebagai uang pengganti. Bayangkan udah masuk ke rutan dibiayai lagi negara. Iya betul. Setelah keluar dia dipantau lagi, balik lagi ke kejaksaan lagi untuk pantau. Besarnya hal-hal seperti itu, kita harus balik lagi. Kita paham bahwa memang Indonesia ini mungkin belum makmur, tapi menuju ke situ berarti kita juga perlu meningkatkan kemampuan kita untuk memahamilah namanya tuh itu kan mencuri ya. Iya betul. Mulai mencuri lah itu ya, perbuatan yang buruk dengan cara mencuri. Mencuri ini semua agama apapun disebut bahwa itu perbuatan yang buruk. Iya betul. Pahami saja sudah di situ selesai. Nah sekarang Pak kita berbicara dengan orang-orang yang setara pun itu masa bukan anak SMA Pak gitu kan. Iya betul. Atau kan SMA aja udah paham. Nah teman kata saya tuh hal seperti ini mungkin balik lagi ya, kita bisa hanya memberikan mengingatkan aja gitu, mengingatkan bahwa kejaksaan juga ada di Kabupaten Baru. Itu ya, makasih. Iya. Oke, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita rehat dulu ya. Sebelumnya pastikan Anda terus bersama kami. Yang ingin tanya-tanya boleh gabung di YouTube kami, bisa Anda komen di situ. Ya, mungkin ada yang mau ditanya. Ya, sama narasumber kita. Boleh. Ya, dan kita bersama dengan IGA Radio. Halo Albi, kamu tahu nggak? Kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah,
ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat ATM, PMS menanti, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah.
Ya, balik lagi di Jaksa Menyapa. Pada kesempatan malam ini tentunya tema kita upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi. Ya, menarik sekali nih tema kita pada kesempatan malam ini. Ya, kita kembali lagi terkait dengan ini korupsi. Ya, di Kabupaten Baru sendiri ini khususnya di desa-desa ini, cara pencegahannya itu bagaimana? Selain tadi melakukan penyuluhan yang ada di desa ya. Tadi ada kegiatan-kegiatan apa? Penyuluhan hukum ya. Ya, selain itu apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Baru? Oke, biar saya jawab Pak. Untuk jaga desa, ya. Itu kan Kejaksaan Agung udah terbitkan Instruksi Jaksa Agung itu nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaga Garda Desa. Ini Jaga Garda Desa. Jadi program ini didukung Pak sebenarnya oleh 3 bidang intelijen untuk preventif, tentang pengelolaannya bisa didampingi bagian Datun untuk pendampingan terkait pengelolaan keuangan dana desa, itu bisa koordinasi bagaimana cara melaksanakan pembuatan laporan dan yang lain sebagainya. Dan untuk yang lain tindak pidana khusus tuh lebih juga memberikan preventif sama, cuman lebih ke soft kalau memang perbuatan tadi ada laporan dan masih bisa berjalan. Karena ini kan orang actionnya lah. Kalau kami kan hanya berteriak-teriak, kalau orang intel itu kan hanya khotbah gitu, kayak macam jangan terus itu kan kita berikan orang tuh supaya dipahami, diketuk hatinya tuh, kamu kalau berpikir tuh janganlah gitu kan. Tolong jangan, dengan kami lihat kan perbuatan ini akibatnya apa, undang-undang apa yang dilanggar, dan itu kalau saya lihat mereka yang ada di Kabupaten Baru, saya melihat bahwa kualitas sumber daya manusia baik Pak. Bagus. Saya ngelihat bagus dan sepertinya paham. Cuma baik lagi, mungkin tadi harus sampaikan lagi bagaimana seorang pemimpin yang pada saat ini itu kepala desa itu mempunyai kualitas atau kemampuan ataupun pendirian ataupun kebijakan lah, bagaimana seorang tokoh gitu kan, dia tokoh masyarakat di kerajaan yang paling kecil itu bisa membimbing aparaturnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dari 3 bidang tadi, khusus di bidang intelijen, selain penyuluhan yang kami laksanakan tadi Pak, ini sebenarnya hanya memberitahukan kebutuhan apa sebenarnya. Penyuluhan ini bisa kami laksanakan, tapi sebenarnya kami bertanya ke desa-desa itu membutuhkan penyuluhan apa dari Kejaksaan. Karena tugas saya ini bukan mengambil alih tugas DPMD, bukan oleh inspektorat atau mau menjadi penjaga desa. Kalau masuk udah kami udah bukan. Desa punya kewenangan, haknya. Siapa tahu dia lihat jaga desa, berarti dia jaga. Bisa. Lah, nanti seberapa dengan masyarakatnya gimana? Nah, itu kan cuma aparatur desa yang jumlahnya cuma berapa sih Pak? Toh 5 atau 6 orang itu Pak gitu kan. Mereka mungkin dapat ini. Nah, saya dengan masyarakat desa, nggak mau Pak. Apa gitu kan? Maksud saya tuh, nah balik lagi ke desa mempunyai kepedulian terkait pengelolaan itu untuk dirinya gitu. Kalau dia merasa bahwa tidak dirugikan terus diam, terus dia jangan bilang sudahlah, kan seakan-akan di kades semua kaya aja lah gitu kan gitu. Kan mana saya mau masuk? Kenapa harus orang lain yang menyebutkan bahwa itu? Mulai dengan desanya dulu, orang yang terdekat. Ini nih
modus yang biasa dipakai ini yang dilakukan oleh para pejabat untuk kelola kegiatan baik tingkat daerah atau di desa ini seperti apa modus-modusnya ini? Kalau modus ini sebetulnya di beberapa daerah itu hampir jadi kayak template sebetulnya modus itu. Oh iya. Kayak template itu ya. Saya Kopas. Sebetulnya tidak jauh-jauh dari itu, Pak. Artinya walaupun dengan pekerjaan yang berbeda, misalkan kegiatan berbeda, tetapi sebetulnya modusnya itu mayoritas itu template, Pak. Artinya misalkan contoh paling simpel itu misalkan markup, misalkan dari harga yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua dia melakukan LPJ, laporan pertanggungjawaban fiktif, misalkan. Itu sebetulnya sudah di berbagai daerah pun misalkan begitu juga itu hampir sama, Pak, modusnya. Jadi makanya ketika kami menangani perkara korupsi, Pak, misalkan saya sama Pak Kasintel gitu sebagai tim, itu kami sudah paham, oh ini pasti ini nih modusnya gitu. Oh ini nih modusnya gitu, sudah apa ya istilahnya, sudah jadi itu tadi yang saya bilang template gitu loh. Khususnya di desa itu rata-rata kan seperti itu, Pak. Misalkan fiktif paling banyak apa, misalkan perjalanan dinas taruhlah ke Makassar misalkan. Ada enggak perjalanannya? Padahal sini Makassar paling cuma 200.000 bensin misalkan kan gitu. Tapi kemudian di dalam kwitansinya di up nih barang ini, atau misalkan sebetulnya tidak ada itu kegiatan di Makassar, tiba-tiba muncul nih ada hotel, ada bensin seperti itu. Jadi sebetulnya mayoritas tuh template, Pak. Artinya tidak apapun kegiatannya itu garis besarnya itu hanya di dua hal ini gitu loh. Dua hal inilah yang kemudian bisa nanti menjerat orangnya itu kemana-mana, siapa yang membikin, siapa yang kemudian melaporkan, terus kemudian siapa yang memverifikasi, itu yang kemudian nanti akan melebar kemana-mana, itu terkait dengan pertanggungjawaban masing-masing orangnya kan, seperti itu, Pak. Tapi garis besarnya sih template, Pak. Maksudnya gitu-gitu aja modusnya gitu maksudnya. Yang daerah sana yang begini di sini juga. Iya, sama, hampir sama lah modusnya kan sama. Seperti mungkin kalau kita melihat sidang yang sementara rame ini, kasus timah itu kan yang kebetulan dia istrinya seorang artis besar di Indonesia, itu kan sama juga, dana CSR kemudian dicairkan, pertanggungjawabannya bagaimana kan begitu, sebetulnya hampir sama pola-polanya se-Indonesia. Tidak ada kegiatan kan begitu kan, padahal CSR harusnya dibangun sebuah perusahaan untuk masyarakat dalam bentuk barang misalkan kan begitu. Tapi kalau kemarin saya sempat nonton sidangnya itu kan kemudian itu dicairkan, tapi pertanggungjawaban CSR-nya kan tetap fisik kan begitu. Nah itu sebetulnya template lah bisa kita bilang, Pak. Belum ada modus istilahnya, kalau saya ini belum ada modus terbaru untuk tindakan pidana korupsi sendiri gitu loh. Paling barangnya yang berbeda, misalkan dulu pakai uang cash, kemudian sekarang larinya kayak mungkin pernah dengar Bitcoin, bahkan model-model seperti itu, atau saham misalkan. Itu kalau dari modusnya sih hampir rata-rata hampir sama lah garis besarnya. Ini kan kalau banyak modus-modus yang dilakukan oleh baik di pemerintah daerah kemudian di desa, ya tentu ini sangat familiar, biasa jadi terjadi kalau bahasa jadi begitu. Kemudian gambaran terhadap hukuman yang diberlakukan untuk para pejabat penata kelola kegiatan baik di tingkat daerah ataupun di desa ini, seperti apa itu? Jadi mungkin sedikit, Pak. Jadi tetap ya, dasar acuan kami kan Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 20 2001 terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu ini mungkin di sini juga saya bisa menjelaskan, Pak, karena terkadang kami ini, Pak, instansi ya khususnya itu kadang kami mendapatkan istilahnya berita-berita miring. Misalkan pernah enggak ada misalkan teman-teman pendengar IGA Radio ini orang korupsi 1 miliar kok dihukumnya cuma 2 tahun.
Iya. Pernah dengar enggak itu? Iya. Ya kan, orang yang nyuri ayam atau sapi kok dihukumnya 3 tahun. Kan banyak tuh. Kenapa bisa itu? Nah, ini mungkin di sini kita juga bisa berbagi, Pak. Jadi mungkin begini, karena di dalam korupsi itu, Pak, itu selain hukuman badan tadi yang disampaikan misalkan 2 tahun tadi, itu juga ada hukuman tambahan apa? Uang pengganti. Jadi misalkan dia korupsi 1 miliar, maka dia selain hukuman badan, dia juga harus mengganti 1 miliarnya. Makanya kenapa kok cuma 2 tahun? Betul 2 tahun, tetapi uang penggantinya harus kembali. Harus kembali. Karena kita lebih ke follow the money. Jadi follow the money itu tujuannya apa? Untuk menstabilkan perekonomian negara. Sedangkan kalau misalkan tadi ya contoh yang saya sampaikan, orang nyuri ayam kan tidak harus mengganti ayam, Pak. Iya kan, maksudnya gitu. Tetapi kalau korupsi ini itu ketika ada yang melakukan korupsi misalkan 5 miliar, itu ada kemudian kami juga melakukan penuntutan itu dia harus pengembalian 5 miliar. Kemudian belum ditambah denda. Denda itu minimal 100 juta. Kan begitu. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu tidak punya uang segitu? Iya. Nah, itulah kemudian di kejaksaan ini sekarang ada yang namanya pelacakan aset. Gitu, Pak. Asetnya yang disita. Iya, asetnya disita kemudian dilelang. Iya. Apabila kok lelangnya itu melebihi dari apa yang harus dia bayar, maka dikembalikan kepada pihak terdakwanya misalkan begitunya. Tapi kalau misalkan kurang, maka kita akan terus menyita aset. Aset mana lagi nih yang kau punya? Misalkan, Pak, ini rumah. Oke, rumah atas nama siapa? Istri. Tapi dia membeli rumah itu pada saat dia menjabat dan pada saat korupsi itu dilakukan, maka rumah itu tetap kami sita walaupun atas nama istrinya. Karena makanya kita bilang apa namanya follow the money. Karena kan banyak sekarang yang menggunakan nama orang lain untuk mengkaburkan hartanya. Kan begitu. Itu makanya itu yang mungkin di sini kami juga sampaikan bahwa kalau melihat suatu perkara tipikor itu jangan cuma dilihat berapa tahun dia ditahan atau dituntut, tapi lihat yang dikembalikan. Betul. Misalkan kayak contoh perkaranya Timah tadi yang saya cerita. Itu berapa banyak aset yang sudah kejaksaan sita, Pak. Ya kan, mobil-mobil mewah, kemudian ada rumah mewah kan seperti itu. Kemudian kita juga melakukan pemblokiran rekening. Misalkan artinya kalaupun dia punya giro di situ, giro ini sudah tidak bisa diambil karena nanti akan disita oleh negara, Pak. Kemudian yang terakhir itu kemarin ada juga pengembalian 200 miliar ya yang terakhir itu. Artinya orang-orang yang tanda kutip ya, Pak, memakan uang negara, tetap kami tuntut harus mengembalikan apa yang kau makan. Gitu loh, Pak. Ditambah dengan denda. Sebetulnya kalau kita lihat secara ekonominya itu sudah melebihi dari apa yang sudah dia nikmati sebetulnya. Cuma karena terkadang masyarakat umum ini kan hanya melihatnya, oh berapa tahun kamu ditahan, berapa tahun dituntut, oh 2 tahun. Lah itu kok ada pencuri sapi kok dituntutnya 3 tahun. Tapi pencuri sapi itu hanya dituntut 3 tahun tanpa ada embel-embel untuk mengembalikan sapi. Kan begitu, Pak. Jadi kalau seumpama yang tadi nih ayam yang dicuri ini, tidak mesti diganti ayam. Betul. Bahkan kami bisa melakukan RC malah tidak perlu sampai ke persidangan. Apabila kasus pencurian. Tapi kalau korupsi kan memang wajib harus ke sidang. Tapi kalau misalkan pencurian misalkan tadi contohnya ayam atau sapi, misalkan dari pihak tersangka sama korban itu sepakat untuk berdamai, tidak harus lanjut ke persidangan, Pak. Ada juga kami punya program di kejaksaan namanya restoratif justice. Jadi itu mengembalikan keadaan seperti semula, Pak. Jadi tidak harus sidang, di situ diselesaikan, ya sudah barang ini selesai. Asal syaratnya adalah ada kesepakatan antara korban dengan si tersangka untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Itu yang terjadi ini, Pak. Iya. Kalau yang di desa ini kan ini ada yang seumpama contoh ini yang korupsi merugikan negara ini sekian. Ada kegiatan atau ada proyek di desa seumpama jalan. Jadi gimana itu?
penanganan. Jadi memang begini Pak, kalau memang di situ terdapat indikasi ada perbuatan pidana, intinya masyarakat boleh melapor. Ini kan negara bebas, negara merdeka, silakan melapor. Namun kami minta laporan itu berdasar, bukan laporan kareng yang mungkin karena ketidaksukaan, dendam pribadi, cari-cari tapi dan itu bisa mohon maaf kalau 1-2 ini kalau semuanya ada baik, kami mengklarifikasinya pun agak cukup lama gitu kan, dan itu silakan, makanya ada lapor, kita dilihat terus ada lapor. Nah semua ini tuh berkaitan Pak, capaian kinerja Pitsus, berapa jumlah dia penyidikan, berapa dia jumlah penuntutan, berapa orang yang dia masukin, berapa yang uang yang berhasil disita ya. Kami intelijen juga dihitung capaian kinerja berapa tingkat kejahatan atau tingkat korupsi ini apakah menurunkah dengan tadi kinerja tadi, penyuluhan hukum, jaksa masuk desa, jaksa masuk sekolah, penerangan hukum, dilihat Pak. Terus dilihat datun, bagaimana pendampingan. Ini memang pendampingan itu kan berarti dia mendampingi apa sih, mendampingi aktif tidak, menjual diri gitu. Datun itu menjual Pak. Itu kayak agen gitu, datang sana Pak, mau dampingi kah? Ada mau kita lihat kualifikasinya gitu. Selama itu dibayar oleh negara, dia bisa dampingi. Itu berkaitan keseluruhannya. Nah, kalaupun ada terkait perbuatan-perbuatan yang diperkirakan, diindikasikan, itu boleh. Boleh dilapor. Dilapor aja. Kami menindaklanjuti dan nanti kami jawab. Jawabnya gimana? Jawab kepada yang bersangkutan, bukan secara terbuka atas laporan yang ditujukan ke kami. Kan Bapak mau nanya, cina dia sakit kayak dia kayaknya sakit menular gitu kan, gitu. Bapak tolong cek, dia cek, tapi hasilnya itu bukan untuk disebar ke masyarakat, ke orang yang bertanya. Saya udah cek Pak, dia bukan penyakit menular, tidak menular ke Bapak. Oh gitu ya, aman. Kan Bapak yang bertanya begitu. Enggak semuanya. Ini kan seakan-akan kalau melapor terus saya sebar, pertama harus jelas siapa yang melapor. Nanti seakan mencemarkan karena semua tuh ditujukan ke sana, tapi memang dibolehkan untuk bisa melapor ke kami dan kami tindak lanjut. Itu pun ada apa sih hukumnya, lapor tuh apa itunya tuh yang itu juga nggak aktif Pak. Bayangin di baru yang ada itu ada kita nomor yang untuk laporan, bisa kirim laporan ke situ atau lewat web kami, web Kejaksaan Negeri Baru, lapor situ. Ada yang lapor ya? Lapor, ada nanti, nggak ada yang lapor sampai sekarang. Nggak ada yang lapor. Apa nanti berkurang di tempat yang lama pun sama. Nah, kami di penyuluhan hukum, kami serunang, kami selain memberikan penyuluhan tadi, mungkin Bapak juga pernah dengar. Kami balik lagi karena disebutkannya di undang-undang terkait pengelolaan dana desa adalah terkait tanggung jawab masyarakat untuk ikut mengawasi, memantau. Intinya tuh kata Basuna mah pedulilah. Peduli. Jangan cuek gitu. Apa sih yang mau dibangun tahun ini? Mau bangun jalan, mau bangun gedung sekolah, dan desa mau ada BLT. Dilihat siapa tepat gunakah? Karena kan kita tuh dianggap uang ini untuk di desa, anggap ini keluarga desa itu. Untuk situ, pikirlah untuk di situ. Apakah tepat terlaksanakah, tepat sasaran? Karena kepala desa juga ditunjuk, karena kan memang secara demokrasi itu yang menang dengan jumlah terbanyak. Yang penting dengan hasil musyawarah. Nah kembali lagi musyawarah lagi untuk APBDes. Jadi memang boleh, dan itu indikasi-indikasi yang tadi sebenarnya kita balik lagi bahwa sistemnya udah dibikin terus, diupdate, cari yang terbagus lagi, BPKP buat lagi, DPMD buat lagi, semua teman. Saya bilang kita main orang kerah putih, bukan yang mencuri. Enggak, cari lagi celahnya, perbagus lagi sistemnya, dia cari lagi celahnya begitu, tak bagusnya lagi, dia cari terus. Nama orang butuh Pak, ini orang butuh sama orang yang mencoba berbuat semuanya pakai uang. Baik. Menarik sekali nih. Yang lemas kasih bisnis. Baik. Saat ini mungkin kita akan break dulu dan kita akan kembali di sesi terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan nanti kepada masyarakat
khususnya yang ada di pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, ya, pemerintah daerah, ya. Oke, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi setelah informasi yang mau lewat. Renita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Ah, bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS memadu. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Ya, baik, saudara Rika dimanapun Anda berada, kita di penghujung acara Jaksa Menyapa pada malam ini dengan tema upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi. Kami perlu sampaikan bahwa acara Jaksa Menyapa dipersembahkan oleh Kejaksaan Negeri Baru. Ya, tentunya sudah beberapa tahun kita kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Baru ini. Jadi acara ini juga tentu persembahan dari Kejaksaan Negeri Baru, ya, bersama dengan IGA Radio. Ya, kita lanjut di sesi terakhir ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh baik masyarakat, kemudian pemerintah daerah, utamanya desa juga ini. Ya, mungkin di sesi terakhir ini yang ingin disampaikan apa nih, Pak? Ya.
Mungkin yang ingin kita sampaikan Pak, mungkin saya merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasintel tadi. Artinya masyarakat baru tuh untuk lebih proaktif Pak. Intinya di situ. Baik itu untuk pengelolaan dana desa maupun untuk proyek-proyek yang ada di Kabupaten Baru misalkan, karena kan kami ini Pak Jaksa hanya sekitar di bawah 20 orang ya Pak Kasintel, di bawah 20 orang. Kami harus mengamati dari perbatasan Pangkep sampai perbatasan Pare. Artinya apa ya, itu kan tidak mungkin bisa kita lakukan Pak, belum lagi kalau di pelosok-pelosok misalkan, maksudnya di jalan-jalan masuk istilahnya, bukan yang di pinggir jalan-jalan protokol. Makanya mungkin keinginan kami itu sebetulnya yang pertama itu tadi, masyarakat lebih proaktif untuk melaporkan segala bentuk dugaan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya setiap pelapor tindak pidana korupsi itu identitasnya wajib kita rahasiakan Pak. Artinya tidak mungkin tadi yang bilang Pak Kasintel betul, kita tidak mungkin menyampaikan oh ini ada korupsi yang lapor si A si B. Itu tidak, karena memang di dalam undang-undangnya mengatakan seperti itu Pak. Berarti aman nih kalau ada orang aman, sangat aman. Dan kami juga tim Jaksa di Kejari Baru juga tidak mungkin memblow up itu Pak. Artinya ada loh laporan dari si A si B misalkan seperti itu. Itu kemudian yang kedua, apabila memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi baik itu di dalam di Pemda maupun di desa, kami juga minta tolong jangan cuma sekedar surat kaleng, harus disertai juga dengan misalkan foto, minimal bukti-bukti yang ada. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan Pak Kasintel betul, takutnya orang ini melapor gara-gara kalah misalkan kan, kalah persaingan di desa misalkan kan seperti itu. Kemudian karena like and dislike, kami kan kerja bukan berdasarkan like and dislike Pak, tapi berdasarkan fakta hukum yang ada. Makanya kami mohon kepada masyarakat Kabupaten Baru untuk lebih proaktif dalam ikut mengawasi lah, kita ikut sama-sama mengawasi lah, maksudnya keuangan negara yang dipergunakan untuk membangun Baru maupun untuk membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Baru ini. Itu karena peran aktif masyarakat itu yang dapat membantu kami Kejaksaan Negeri Baru dalam melakukan penanganan khususnya tindak pidana korupsi. Itu mungkin Pak Kasintel. Ya, mungkin saya menambahkan aja dikit bahwa apa yang tadi mungkin dari bidang Intel, penyuluhan yang mungkin dilaksanakan kami itu mungkin salah satu kegiatan di bidang Intel yang memang diharapkan bisa memberikan suatu pengetahuan atau pengingat gitu kan, mungkin ke masyarakat apa hal-hal apa yang perlu dilaksanakan terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan implikasinya apa apabila itu diselewengkan. Itu yang pertama. Kedua, kami juga memang kejaksaan itu diminta oleh Pak Jaksa Agung dalam hal ini kita tuh lebih mendekatkan diri lah. Masyarakat tuh jangan jauh gitu loh. Jangan kita dilihat tuh ngerinya aja Pak gitu. Kami terbuka di bidang intelijen. Saya titip pesan dengan semua, silakan datang koordinasi, sampaikan ke Intel itu, anggap kami itu sebagai sahabat atau pelayan lah, karena kami dibayar oleh negara itu untuk itu. Silakan berkonsultasi ya. Tidak mungkin semuanya bisa dijawab, tapi kita bisa tampung untuk nanti kita cari jawabannya untuk kita akhirnya jawab. Tapi hal-hal ini pun tanpa mengurangi atau tanpa tidak melepaskan bahwa kami punya kewenangan untuk melakukan tindakan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Itu maksudnya kami soft terbuka, tapi itu tidak melakukan bahwa kami punya kewenangan sebagaimana apa yang dipegang oleh tindak pidana khusus di PIDUM untuk melakukan penyidikan, penuntutan. Tetap aparat penegak hukum itu melekat kami, tapi khusus di bidang Intel itu kami berusaha ke masyarakat tuh, tolonglah sebelum itu terjadi kita coba ingatkan. Sebelum itu terjadi kita coba tahan. Supaya jangan terjadi. Jadi hal-hal seperti ini semoga ke depan Kabupaten Baru semakin makmur, semakin berjaya, dan juga saya harapkan juga kita bisa membangun
Kabupaten Baru ini bersama-sama, terutama dengan Kejaksaan juga sebagai aparat penanggung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Dery sama Pak Prasetyo, makasih banyak ini atas waktunya. Bisa enggak satu statement terakhir mungkin? Oh iya, boleh sekali. Karena kebetulan juga kami Kejaksaan Negeri Baru sedang berduka, Pak, karena tadi habis ba'da maghrib ya, ada salah satu security kami atas nama Faisal Ahmad meninggal dunia, Pak. Mungkin kami juga minta doanya dari pendengar IGA Radio semuanya, dan juga bisa kita sama-sama mungkin di dalam kesempatan ini, mumpung malam Jumat biasanya malam yang suci, malam yang ampuh kan, mungkin kita bisa sama-sama untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada yang bersangkutan supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita untuk melantunkan Al-Fatihah. Al-Fatihah dipersilahkan. Fatihah. Amin. Ini itu saja. Terima kasih sebelumnya. Iya. Ya, baik Saudagar IGA dimanapun Anda berada, kami tentunya dari IGA Radio turut berduka cita atas meninggalnya dari Kejaksaan ya, keluarga dari Kejaksaan Negeri Baru. Ya, baik, terima kasih banyak ini atas waktu dan informasi yang berharga sekali bagi kita semua, khususnya saya juga pribadi, kemudian pendengar IGA Radio dan atau masyarakat Kabupaten Batu. Ya, semoga diskusi atau yang kita laksanakan di Jaksa Menyapa ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, pemerintah daerah bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi. Bagi saudagar IGA yang mengetahui yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan tentunya kunjungi Kejaksaan Negeri Baru ya, atau bisa membuka website ya, website Kejaksaan Negeri Baru, dan tentunya saya Alil mohon pamit, dan sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.